Ketika Adi Bing Slamet masih kekeh dan menolak untuk berdamai dengan sang mantan guru spiritual, dari kediaman Eyang Subur sendiri ternyata masih mengalir kisah-kisah lain yang penuh misteri. Benarkah di kawasan yang sangat padat penduduk itu, rumah Eyang Subur memang tampak paling mencolok dan tinggi karena memiliki 3 lantai? Bisa dilihat memang kondisinya inilah ya begini apa adanya. Kondisi lingkungan yang di tengah pemukiman padat penduduk di daerah Tanjung Duren Jakarta Barat ya. Ini bisa saya jelaskan, ini rumah dari sisi samping. Terus ini ada salah satu kendaraan milik pribadi yang sebenarnya masih banyak lagi karena nggak muat garasinya. Ini yang satu di sini itu mobil anaknya. Dan inilah boleh dilihat nih, lingkungan di daerah sini memang boleh dikatakan lingkungan yang tidak berpenduduk mewah. Dari rumah 3 lantai yang dari luar tampak biasa-biasa saja itu, Eyang Subur ternyata tinggal bersama istri-istrinya yang kabarnya berjumlah 9, juga dengan anak-anaknya serta menantu dan para pekerja. Tapi benarkah ternyata di rumah 3 lantai itu dihuni 63 orang termasuk Eyang Subur? Dari jalan depan ini kita masuk ke garasi ya. Sebagian memang di sini kita lihat ada beberapa motor yang tetangga sering ada juga yang titip atau termasuk tamu-tamunya yang keluarga besar, karena di rumah ini kurang lebih 63 orang yang tinggal, anak, cucu, kemudian menantu dan saudara, sanak famili dan sebagainya. Yang menarik adalah ketika pengacara Eyang Subur yakni Ramdan Alamsyah memperlihatkan sebuah musola di lantai paling dasar. Dari musola inilah kabarnya siapapun boleh melakukan sholat termasuk para tetangga Eyang Subur. Khusus kalau memang rumah itu ada filosofinya, depan rumah itu kenapa pintunya pendek. Nah kalau itu penasihatannya kenapa loh sekarang yang namanya manusia itu datang ke orang lain, ke rumah orang lain, tentunya kan harus beri salam, harus menunjukkan kesopanan dan sebagainya. Nah ini bukan ya, ini adat Jawa juga bahwasanya memang rumah ya kalau orang itu kita harus keluar. Garasi di sini ada musola nih. Jadi ini bagian dari musola yang selama ini dikatakan bahwa tidak boleh sholat, dilarang sholat dan sebagainya, itu bohong besar. Ya kalau sekarang pengacara ngomong, saya disuruh sholat, ya saya juga sholat di sono. Terakhir kita sholat jamaah nggak boleh mah ya di atas. Nanti di bawah ada aja di bawah. Ya kas-kasnya iya, udah mulai gerah. Di atas. Nanti biar orangnya langsung ngomong aja ya kan. Karena itu bukan akal. Saya bukan bilang di sono tuh dilarang sholat, tidak diwajibkan. Jangan salah, hai pengacara. Sholat berjemaah tidak boleh. Di atas ya, kalau di bawah terserah. Karena di bawah itu memang dia siapkan satu ruangan untuk orang-orang yang belum naik waktu sholat di sana. Mau berjemaah enggaknya itu terserah yang di bawah. Atau supir-supir atau siapa saja itu sholat disiapkan tempatnya. Itu di sebelahnya ada ruangan untuk tidur. Tapi kan kadang itu tempat sholat itu juga orang untuk tidur karena menunggu sampai pagi kan gitu. Dan juga si Ramdhani namanya ya. Ya, Ramdhani. Ramdhani itu dia kasih lihat inilah keadaan rumah Eyang yang sederhana. Inilah musola, bukan musola itu. Itu hanya satu ruangan untuk satu kamar untuk sholat.
So dikasih lihat lah itu ruangan dalam di bawah ya, dapur. Inilah keadaan rumahnya yang sangat sederhana. Itu ruangan sebelum orang naik ke atas nunggu di sana. Tuh nanti inilah ruangan makan. Itu kamar makan untuk orang-orang yang di bawah yang misal lapar makan di situ, dan pembantu juga makan di situ gitu. Jadi dia itu bohong si Ramdhani. Dia nggak tahu. Tapi gitu kita naik tangga ke atas, wah rumahnya. Akhirnya, setelah memperlihatkan musola, pengacara Eyang Subur membawa para awak media menuju ruangan lain. Hanya saja, ruangan yang paling ingin diketahui, yaitu tempat patung-patung kristal berada, ternyata tidak lagi diperlihatkan. Benarkah ada ruangan khusus untuk melakukan ritual yang terletak di ruangan atas? Bagaimana dengan tudingan bahwa patung-patung kristal yang dimiliki Eyang Subur mengalir misteri yang tidak bisa dipahami dengan akal sehat? Jadi gini ya, kalau dikatakan pernah si Arya bilang itu patung-patung maupun guci-guci dan isi kristal itu adalah ada isi daripada kekuatan magic. Ini saya buktikan. Nothing. Artinya apa yang dikatakan Adi, apa yang dikatakan Arya itu tidaklah benar. Penghuni-penghuninya sudah diambil, sudah saya ambil, pasukan kamu sudah tidak ada lagi. Nah, di sini bisa masyarakat menilai sesungguhnya siapa yang dukun. Kan itu, karena kita tidak pernah menganggap ini bagian dari penyimpanan magic. Oh iya, untuk kamar hari ini barusan ya, demi Allah saya masuk ke dalam tidak ada sesuatu yang spesial, biasa. Ini nggak ada ngomong kosong, di situ memang berjajar koleksi jas. Yang itu suka koleksi jas. Terus kemudian ada memang TV besar seperti yang ada di atas. Itu cuma koleksi VCD juga sebatas itu sama satu sajadah. Hal seperti itu tidak benar. Orang beli kristal kemudian dirawat baik-baik kemudian menjadi benda yang mahal itu kan udah wajar. Seperti kristal-kristal di rumah-rumah yang pada umumnya tapi yang kelasnya mahal. Yang satu bijinya bisa 100 juta, 200 juta atau 50 juta. Banyak, jumlahnya ada ratusan. Kalau orang biasa pasti hanya melihat itu sebagai hiasan. Tapi kalau orang yang punya ilmu kebatinan akan tahu bahwa itu adalah tempat ditaruhnya hodam-hodam jin. Lalu benarkah pihak Eyang Subur menuduh bahwa semua yang dilakukan Adi saat ini ternyata karena alasan cemburu? Benarkah pula pihak Eyang Subur berani bertaruh bahwa semua pemberitaan tentang Eyang Subur hanyalah semata-mata untuk mengangkat pamor Adi Bing Slamet demi maju ke dunia politik? Apa jawaban Adi Bing Slamet? Belum ada kata ingin damai dari kedua kubu. Kemarin pihak Eyang Subur balas menuding pihak Adi Bing Slamet. Benarkah pihak Adi dituding hanya mencari popularitas demi kepentingan politik? Benarkah itu semua dilakukan Adi karena ingin menjadi caleg? Lalu apa yang membuat pihak Adi disebut pihak Eyang Subur seperti anak kecil yang sedang cemburu?